Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan aku. Balik lagi di Viral for Justice. Masih kita dengan hashtagnya adalah Save Anak Tasik. Dan ini adalah kasus yang sedang kami dampingi terkait indikasi kuat, saya katakan indikasi kuat adanya salah tangkap. Saya nggak tega Pak lihat anak saya kayak gitu Pak. Saya kesini Pak pengen mencari keadilan buat anak saya Pak. Mobil Sonic Dugaan salah tangkap terhadap 4 terdakwa dalam kasus penyerangan dengan senjata tajam di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada 17 November 2024 lalu menjadi perhatian publik. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendampingi keluarga para terdakwa dan mengajukan keberatan atas proses hukum yang berjalan. Namun, korban penyerangan dengan senjata tajam bernama Muhammad Taufik menegaskan bahwa pelaku yang ditangkap memang merupakan orang yang menyerangnya. Rieke menilai Majelis Hakim Tasikmalaya tidak mempertimbangkan semua bukti secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan hakim hanya didasarkan pada satu kesaksian tanpa memperhatikan rekaman CCTV secara keseluruhan. Ia juga menyoroti perbedaan tempat penahanan para terdakwa yang ditempatkan di LPKS Pangandaran, bukan di LPK Bandung. Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Selain itu, ia mengaitkan kasus ini dengan peristiwa Vina Cirebon yang sempat viral sebelumnya. Berharap agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses hukum. Rieke juga meminta Komisi Yudisial untuk meninjau ulang keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 atas berbagai pencerahan dan masukannya. Singkat kata, kalau dari saya, kami sangat percaya. Rakyat ini sangat percaya pada Komisi 3. masih berharap begitu. Masih berharap. Kalau enggak, mereka enggak mungkin datang ke sini. Kalau prosesnya baik-baik saja, tidak mungkin kami datang ke Komisi 3 begitu. Sehingga dengan segala kerendahan hati, juga mohon dukungan untuk bisa dikomunikasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait perintah penahanan anak di rutan begitu, bukan di LPAS atau LPKS, padahal harusnya itu yang terjadi begitu. Sesuai dengan Undang-Undang SPPA, menurut kami ya tidak bisa anak diperintahkan ditahan di rutan. Kemudian juga tadi terima kasih masukannya, tentu saja mohon dukungannya juga untuk dikomunikasikan dengan Kompolnas, dengan Propam, Kemenkum, Kemenimigrasi dan Pemasyarakatan begitu. Dan sekali lagi mohon dukungannya kalau bisa ada surat jaminan penahanan. Insya Allah anak-anak ini nggak akan kabur Bapak Ibu. Insya Allah. Ini mereka juga single mother ya. Mereka harus berjuang untuk membesarkan anaknya. Dan kalau ini barangkali karena korban juga tidak mengetahui siapa pelaku. Dan kalau itu kemudian terindikasi geng motor, anak-anak ini nggak punya motor. Hanya satu orang yang punya motor.
Yang lainnya tidak punya motor begitu ya. Sehingga tentu saja Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, terima kasih untuk waktunya dan tadi sudah menawarkan barangkali bisa ada penangguhan penahanan begitu tanpa kita mengintervensi keputusan proses peradilan yang sedang berlangsung. Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3. Saya disiksa, saya takut mati Pak, kata anak saya. Dia bilang kayak gitu Pak. Saya nggak tega Pak lihat anak saya kayak gitu Pak. Saya kesini Pak pengen mencari keadilan buat anak saya Pak. Karena anak saya kasihan, benar-benar tidak bersalah Pak. Mohon Pak, sama semuanya Pak di sini, mohon, saya memohon untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya buat anak saya. Karena anak saya yang berat banget Pak, dituduhnya membacok Pak. Mohon Pak, bantuannya semuanya Pak. Tengah perdebatan, korban penyerangan dengan senjata tajam Muhammad Taufik menyatakan bahwa pelaku yang ditangkap memang sesuai dengan orang yang menyerangnya. Ia mengakui mengenali wajah pelaku saat kejadian dan memastikan bahwa orang yang ditahan adalah orang yang sama. Menurutnya, pelaku yang ditangkap memiliki ciri fisik yang sesuai dengan yang ia lihat saat kejadian. Setelah pulih dari luka-lukanya, ia juga sempat berinteraksi dengan para pelaku di Polsek Tawang yang merupakan sel khusus anak, di mana mereka mengakui perbuatannya. Taufik menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan anggapan bahwa telah terjadi salah tangkap. Sebagai korban, ia merasa memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa pelakunya. Ia juga menyayangkan keterbatasan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI, yang menurutnya dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kasus ini. Bahkan, kuasa hukumnya diusir saat rapat dengar pendapat. Kan ini yang kasus yang lagi rame nih, ada dugaan salah tangkap. Ini tanggapan dari korban sendiri gimana sih? Saya mah kalau masalah salah tangkap yang di media salah tangkap terus, kan saya korban, saya mengetahui wajahnya dari pertama saya nengok ke Polsek Tawang, baru sudah sembuh dari rumah sakit, saya nengok ke Polsek Tawang, menghampiri pelaku, dia semuanya mengakui kesalahan, Ngaku bahwa dia udah ngebacok. Ya, dia udah membacok. Saya menghampiri Polsek Tawang, saya ngobrol sama para pelaku, tidak ada pengerasan dari saya, tidak ada kekerasan dan tidak ada harus bicara, harus jujur, tapi semuanya Pak mengatakan jujur kepada saya, mengakui kesalahan dan meminta maaf, tidak akan mengulangi sekali-kali lagi, kata mereka. Dan informasinya Kang Taufik juga mengenal sempat wajah salah satu pelaku, betul? Ya, Gimana, bisa diceritakan tuh gimana? ya kalau masalah mengenalkan Pak, dari pertama saya dibacok punggung, saya mau berdiri, saya mau dibacok lagi, saya Tangkis. tangkis,
curulitnya dan saya sempat membuka maskernya dan kelihatan banget Pak muka bentuk mukanya kayak gimana kelihatan banget. Ada saat itu pelakunya di Polsek Tawang ketemu. Pas waktu pertama saya sembuh dari rumah sakit, saya mengambil Polsek Tawang ada Pak. Orang yang dibuka masker itu. Ya. Informasinya rambutnya juga warnanya. Ya, rambutnya warna pirang jelas banget Pak. Waktu pertama saya ke Polsek Tawang, itu rambutnya masih pirang. Berarti menanggapi banyaknya berita yang dugaan salah tangkap itu tidak setuju kan? Tidak setuju banget Pak. Nah, Saya kan masih hidup Pak. Kalau misalnya saya mati, kan tidak ada yang meluruskan. Dan sampai saat ini mungkin kasusnya bakal kemana-mana. Tapi kan Pak, saya bisa berdiri lagi, bisa hidup, dan saya bisa menjelaskan semua kronologisnya, dan saya mengenali mukanya. Kang, di RDP di gedung DPR RI ini kesempatan untuk ngobrol itu dibatasi nggak sih sebetulnya? Ya Pak, kalau masalah di DPR RI, saya kemarin jauh-jauh dari Tasik ke sana, tidak ada Pak. Kalau misalnya saya tidak ngobrol, tidak ada waktu bicara di Dan DPR. kuasa hukum Kang Taufik juga diusir informasinya. Ya, pas waktu mau bicara juga kuasa hukum saya diusir Pak dari dalam gedung DPR RI. Alasannya kenapa katanya? Alasannya, kalau masalah alasan Pak, saya tidak tahu Pak. Soalnya tidak ada sempat waktu kata mereka. Oke. Kang, ini pengakuan Akang ini sebetulnya asli ya dari Kang, bukan ada intervensi dari polisi atau seperti apa, harus gini di setting nggak ya? Nggak ada Pak. Dari pertama mulai saya dibacok juga, saya gak mau stand up dari media, saya gak mau bicara kemana-mana. Saya cuma, kan ini udah ada hukumnya, saya percaya kepada hukum aja Pak. Oke. Saya korban naon ieu? Ngali Kang, naon ieu Kang? Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya kelas 1A menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara kepada 4 terdakwa kasus penyerangan dengan senjata tajam di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sonic. Sidang putusan sempat menjadi perhatian publik karena sebelumnya beredar kabar dugaan salah tangkap terhadap terdakwa. Kasus ini bermula dari insiden penyerangan dengan senjata tajam terhadap seorang warga bernama Muhammad Taufik yang terjadi pada Minggu 17 November 2024 dini hari lalu. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius, termasuk 35 jahitan di punggung dan jari tangan kirinya akibat serangan sekelompok pengendara motor. Namun, proses hukum sempat diwarnai polemik setelah muncul dugaan salah tangkap terhadap para tersangka. Kasus ini bahkan menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI. Kendati demikian, vonis pengadilan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan cukup untuk menjerat para terdakwa.